Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah genetika. Dan pembahasan untuk kali ini kita akan membahas tentang mutasi gen dan mutasi kromosom. Sebelum kita mulai, coba kalian ingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran zaman dulu, zaman kalian SMA. Mutasi itu apa sih? Oke, kita lihat dulu intermezzo ini. Ada dua gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Oke, buat yang jawab di atas itu X-Men, betul. Dan yang di bawah itu adalah Plant vs Zombie. Ya, betul juga. Lalu, hal yang pertama kali kalian pikirkan atau muncul di kepala kalian saat melihat dua gambar ini itu apa? Ya, bentuknya tidak lazim. Apa yang tidak lazim? Kalau kita lihat di X-Men, secara morfologi mereka manusia. Tapi ada banyak sekali variasinya. Ada yang bisa mengeluarkan sinyal ultraviolet, ada yang badannya setengah werewolf, setengah serigala, setengah manusia. Ada yang bisa mengeluarkan cakar, ada yang badannya dilapisi oleh besi, ada yang memiliki kemampuan telekinesis, ada yang bisa terbang, dan lain sebagainya. Lalu, di Plant vs Zombie, tanaman-tanamannya pun tidak lazim. Dia bermata, memiliki mulut, memiliki kemampuan untuk menembakkan api, bisa mendinginkan, bisa menembakkan kacang polong, dan lain sebagainya. Lalu, pernah terpikirkan tidak, kenapa sih kok dua gambar ini ataupun hal yang terjadi di X-Men ataupun yang terjadi di Plant vs Zombie itu bisa terjadi? Ada yang tahu nggak kenapa sih? Kalau yang jawab itu karena ada radiasi, Pak. Yes, betul, tidak salah. Ada yang bilang, ada yang bilang misalkan, Pak itu karena ada yang ini Pak, digigit sama orang yang sudah termutasi Pak. Bisa. Apalagi? Iya, ada yang terjadi dengan spontan. Ya, bisa. Nah, semua hal yang terjadi di sini itu pada dasarnya adalah dikarenakan suatu peristiwa yang disebut dengan mutasi. Mutasi, mutation, muted, artinya adalah berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi hal yang tidak sama dengan sebelumnya. Kalau kita perhatikan di X-Men dan di Plant vs Zombie, pada dasarnya mereka adalah suatu organisme. Yang satu manusia, yang satu tanaman. Hanya saja ada suatu peristiwa mutasi yang menyebabkan mereka menjadi mutan. Nah, ingat, antara mutasi dengan mutan itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mutasi itu adalah peristiwanya, mutan itu adalah organismenya. Kalau kita berbicara mutasi, kita berbicara tentang mutan, ini tidak lepas dari suatu bagian yang sangat penting di organisme. Ada yang tahu apa? Ya, yang jawab gen, yang jawab DNA, yang jawab kromosom. Betul. Ingat kembali, di mana sih gen dan kromosom itu berada? Ya, di sel. Sel bagian mananya? Karena di dalam sel itu ada banyak organel. Ya, betul. Di nukleus. Nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom.
Di dalam kromosom terdapat DNA. Di dalam DNA terdapatlah gen. Gen-gen inilah yang nantinya akan terekspresikan sehingga kalian seperti saat ini. Contoh, misalkan ada mahasiswa berkulit sawo matang, dagunya, rahangnya tegas, misalkan rambutnya ikal, lalu apalagi tinggi misalkan. Nah, itu semua merupakan hasil dari pengekspresian gen. Gen yang berbicara tentang warna kulit, gen yang berbicara tentang postur tinggi, gen yang berbicara tentang tipe rambut, gen yang berbicara tentang tipe rahang. Itu semua ada di dalam gen mahasiswa tersebut yang terekspresikan. Kalau saya bilang terekspresikan, itu karena apa? Karena yang tadinya gen ada di dalam DNA itu nantinya ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi protein. Ingat, protein itu apa sih? Ya, protein adalah penyusun tubuh. Nah, penyusun tubuh itu bisa disusun dikarenakan informasi yang didapatkan dari gen. Kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi dari gen ini, tidak akan terbentuk protein. Atau ada kesalahan dalam gen si organisme tersebut, nantinya protein yang dihasilkannya pun akan berbeda. Kalau sudah beda kayak gini, nanti akan terjadi apa? Yang tadi kita sudah sebut di awal, akan terjadi mutan atau mutasi. Oke, kita bahas dulu pembahasan dari mutasi gen dengan kromosom. Mutasi gen adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA. Kalau kita lihat kasus yang terjadi saat ini, COVID-19, itu merupakan suatu bentuk yang sangat nyata dari virus flu, mutasi dari virus flu. Flu termutasi awalnya menjadi avian flu atau virus burung, flu burung, lalu termutasi kembali menjadi swine flu atau flu babi ya kalau tidak salah. Hingga sampai terakhir sekarang yang terjadi adanya mutasi baru lagi dari virus tersebut menjadi COVID-19. Nah, ini rentetan perubahan ataupun proses mutasi yang terjadi dari yang tadinya flu biasa menjadi COVID-19. Ini satu bukti nyata, contoh nyata bahwa kalau peristiwa mutasi bisa merugikan bagi makhluk hidup. Kenapa bisa termutasi? Nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Lalu ada yang dinamakan dengan mutasi kromosom, yaitu suatu peristiwa di mana ada kesalahan di kromosomnya. Kalau tadi itu kan ranahnya gen itu lebih dalam dibandingkan kromosom. Sedangkan kromosom itu lebih atas dibandingkan gen. Jadi kalau kromosomnya salah, ini akibatnya mungkin akan lebih fatal lagi dibandingkan dengan gen. Nah, ini saya buat pemetaan pembelajarannya sehingga memudahkan kalian. Pertama, mutasi terjadinya di mana sih? Ada 2 tempat. Ada di sel gamet, ada di sel somatik. Sel somatik. Lalu, sumber mutasi itu bisa sifatnya alami, bisa sifatnya alami, bisa buatan. Nah, tingkatan mutasi tadi kita sudah bahas ya. Ada yang namakan mutasi gen, ada yang namakan dengan mutasi kromosom. Letak
dari mutasinya pun berbeda ya. Mutasi gen pasti di gen, mutasi kromosom hanya terjadi di kromosom. Nah, pada prosesnya, dalam mutasi gen maupun mutasi kromosom, ada suatu peristiwa yang disebut dengan substitusi. Substitusi itu adalah penggantian atau penggantian, substitut. Penggantian apa? Gen dari organisme tersebut. Ada insersi. Insersi itu adalah pemasukan. Kalau delesi itu adalah pemotongan atau penghilangan. Mutasi kromosom terjadi menjadi dua tipe. Ada yang berubah susunan kromosomnya, ada yang berubah jumlah kromosomnya. Nah, dalam perubahan jumlah kromosom, ada juga terjadi delesi atau pengurangan atau penghilangan. Ada suatu peristiwa yang disebut dengan duplikasi atau penggandaan. Ada suatu peristiwa yang disebut dengan inversi atau pembalikan. Ada yang disebut dengan translokasi atau pemindahan. Beda ya antara inversi dengan translokasi. Inversi pembalikan, kalau translokasi pemindahan. Lalu pada perubahan jumlah kromosom ada yang dikenal dengan euploid dan aneuploid. Nanti ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Tempat terjadinya mutasi. Mutasi itu terjadi di sel gamet dan di sel somatik. Kalau yang terjadi di sel gamet itu sifatnya diwariskan. Ingat, ada yang disebut dengan carrier. Kalau misalkan mutasinya itu terjadi baik di sel jantan atau sel sperma atau sel betina atau sel telur, nanti ini akan diwariskan ke keturunan-keturunan sesudah dari parental tersebut. Kalau sel soma itu sifatnya tidak diwariskan, catat bawaan, biasanya karena terpapar oleh lingkungan. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Ini adalah bentuk dari mutasi gamet dan mutasi di sel soma. Kalau kita lihat di gambar pada mutasi sel gamet, mutasinya dibawa oleh sel telur atau si betina, sedangkan spermanya sehat. Karena sel sperma dengan sel telur bertemu menghasilkan zigot, ini yang nantinya menghasilkan anak yang termutasi. Dan ini nantinya bisa diwariskan. Sedangkan pada mutasi sel soma, mutasi itu terjadi dikarenakan adanya influence atau pengaruh dari luar. Nah, ini nantinya akan mengakibatkan anaknya termutasi. Yang satu dikarenakan induknya atau parentalnya termutasi. Kalau ini dikarenakan adanya pengaruh dari luar. Oke. Sumber mutasi. Mutasi sumbernya bisa alami, bisa buatan. Alami yang tadi saya katakan dikarenakan memang induknya sudah termutasi, induknya mutan. Sehingga anaknya menjadi mutan juga, termutasi. Sedangkan kalau buatan itu ada influence, ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luarnya bisa berupa bisa berupa bahan kimia ataupun bahan fisika. Kalau bahan kimia bisa dari kolkisin, bisa asam nitrat, benzopiren. Ini hal-hal yang bisa mengakibatkan mutagen. Mutagen itu adalah penyebab mutasi, penyebabnya. Nah, kalau
sifatnya secara fisika itu bisa dari radiasi UV, bisa radioaktif, bisa ronsen. Kalau radiasi UV itu bisa mengakibatkan kanker kulit. Ingat kalau misalkan orang-orang bule, kenapa mereka tidak mau lama-lama terpapar sinar matahari, yaitu karena bisa mengakibatkan kanker kulit. Biasanya suka ada spring, apa istilahnya tuh, bukan sprinkle, apa ya, yang bintik-bintik di wajah, itu gara-gara sinar UV. Radioaktif sinar gamma itu salah satunya, bukan Hulk ya. Ya memang Hulk itu bisa berubah menjadi mutan dikarenakan adanya radiasi sinar radioaktif, yaitu berupa sel gamma. Ini tidak secara teori memang tidak salah, memang karena sinar gamma itu bisa mengakibatkan bisa menyebabkan mutasi dan banyak dipergunakan dalam bidang pertanian. Contohnya radiasi sinar gamma yang dipergunakan dalam pengembangan varian-varian baru di kedelai dan jagung itu banyak digunakan. Ya, ini sumber mutasinya ya. Ini gambarnya biar kalian jelas bahwa yang terjadinya secara alami itu tidak ada intervensi dari luar. Jadi memang dari dalam dirinya sendiri memang sudah terjadi mutasi. Ini yang bisa mengakibatkan warna bunganya bisa beragam, terus daun juga bisa bercak-bercak seperti ini. Ini alami tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan kalau buatan itu ada pengaruh dari luar yang disebut dengan mutagen. Bisa radioaktif, sinar radiasi, terus karena kebanyakan di ronsen juga bisa mengaruh, asap rokok, makan makanan cepat saji, terus tadi benzol peroksid itu yang dipakai buat masker. Jadi pakai masker juga jangan terus-terusan dipakai, itu nantinya bisa mengakibatkan mutasi. Mutasinya apa? Ya kalau misalkan sifatnya sebagai pengelupas kulit mati, terus dikelupas terus, nantinya ya kulit aslinya akan hilang gitu. Oke, tingkat mutasi. Tadi ingat, tingkat mutasi itu ada berapa tingkat? Ya, betul, ada 2 tingkat. Ada yang mutasi gen, ada yang mutasi kromosom. Dalam mutasi gen ada beberapa peristiwa yang dinamakan dengan insersi dan delesi, pemasukan dan penghilangan. Lihat di sini, perhatikan. Ingat lagi apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pengekspresian gen itu dikarenakan adanya penerjemahan dari gen menjadi protein. Ini protein, sedangkan ini adalah urutan basa nitrogen yang terkandung dalam gen. Jadi kalau ini nantinya ditranslasikan atau diterjemahkan, ini akan menghasilkan protein, metionin, lisin, leusin, alanin, dan lain sebagainya. Lihat, di sini ada pemasukan U. U itu apa? Basa nitrogen untuk urasil. Awalnya cuman 2 kan, jadi guanin, urasil, guanin, urasil, guanin kan. Menjadi guanin, urasil, guanin. Ada U baru. Ini karena runtutannya menjadi berubah, mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya penyetopan. Kalau proses pentranslasian itu di-stop padahal masih banyak basa nitrogen yang menunggu untuk diterjemahkan, apa yang terjadi? Si protein ini tidak akan terekspresikan. Kalau protein ini tidak terekspresikan, apa yang terjadi? Wujud dari si organisme tersebut tidak akan sempurna. Iya dong. Biasanya kan, bukan biasanya, maksudnya di sini contohnya kan yang harus
terekspresikan, ini contoh ya, itu harus ada 4 protein. Dikarenakan, sorry, saya salah ngomong, bukan protein, asam, aduh, kok saya jadi lupa. Pembentuk protein, asam apa? Bukan asam arsisat. Ada. Pokoknya ini adalah pembentuk protein. Sorry, intinya saya tahu, kalian pasti tahu. Ini bagian dari protein ya. Tapi intinya protein ini asam amino. Nah, betul. Asam amino. Ya, ini adalah asam amino. Metin, lisin, leusin, alanin, dan lain sebagainya. Itu adalah asam aminonya. Nah, dikarenakan ada 4 asam amino yang harusnya terekspresikan, lalu hanya satu saja yang diekspresikan dikarenakan adanya penambahan basa nitrogen urasil, ini akan mengganggu pembentukan protein sehingga tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, apa yang akan terjadi? Organisme tersebut tidak dapat mengekspresikan gen yang dia miliki. Jadi tidak lengkap lah. Bisa saja terjadi vitiligo misalkan. Tahu vitiligo? Vitiligo tuh balas bogo ya kalau kata orang Sunda bilang. Jadi hitam putih, warna kulitnya itu belang-belang kayak zebra gitu. Nah, itu vitiligo. Dan lain sebagainya lah. Lalu ada yang dinamakan dengan substitusi atau penggantian. Nah, kalau penggantian ini pun sama, akan mempengaruhi pembentukan asam amino yang harusnya di sini glisin jadi serotonin ya kalau tidak salah. Jadinya dia berubah. Karena apa? Karena ada penggantian di sini. Penggantiannya bagaimana? Lihat di sini. Harusnya untuk menghasilkan glisin diperlukan guanin urasil. Di sini diganti menjadi adenin, guanin, sitosin. Jadinya bukan asam amino ini yang terbentuk. Ini pun sama, nantinya akan mengganggu pembentukan protein. Nah, kalau di mutasi kromosom, tadi ada istilah dinamakan delesi atau penghilangan. Di sini yang dihilangkan apa? Lihat, ada yang dihilangkan segmen kromosom D-nya. Jadi tadinya A, B, C, D, E menjadi A, B, C, E. Satu kromosom, bayangkan loh, satu kromosom ada banyak gen di sana. Bayangkan saja kecacatan apa yang bisa terjadi. Duplikasi. Ada segmen kromosom B, C. Diduplikat menjadi BC-nya 2 kali. A, B, B, A, B, A, B, C, B, C, D, E. Ini pun sama, nantinya akan mempengaruhi pada saat diterjemahkan menjadi protein. Nah, ada dinamakan tadi yang inversi atau dibalik. Urutannya harusnya A, B, C, D. Jadinya A, D, C, B. Lalu ada translokasi. Kalau translokasi itu ada 2 kromosom ya. Jadi kromosom AB-nya ini berpindah ke bawah. Dan kromosom MNO-nya ini pindah ke atas. Perubahan jumlah kromosom ini mengakibatkan ada peristiwa yang disebut dengan euploidy dan aneuploidy. Euploidy itu terjadi pengurangan atau penambahan dalam perangkat kromosom. Ini perangkat kromosom tuh ini maksudnya ya. Nih. Jadi ada penambahan dan pengurangan. Nah, ini yang terjadi nih, ada penambahan kan karena duplikasi, ada pengurangan karena didelesi. Nah, kalau di aneuploidy itu terjadi pada salah satu kromosom gitu. Contohnya pada euploidy dan aneuploidy itu ini.
biar lebih jelas. Kalau euploidy, ada yang namakan dengan monoploid. Monoploid itu 1N. Ada yang namakan dengan diploid, itu 2N. Namakan triploid, 3N. Tetraploid, 4N. Pentaploid, 5N. Dan seterusnya. Dari tetraploid, dari triploid sampai dengan hexaploid itu disebut dengan ploiploidy, yaitu suatu suatu keadaan di mana jumlah kromosomnya itu sudah lebih dari diploid, sudah tidak berpasangan lagi, sudah banyak. Nah, untuk menjadi ploiploidy ini itu dikarenakan karena dua hal ini, aloploidy dan autoploidy. Auto, dari katanya aja, nggak usah bingung-bingung, yaitu terjadi secara otomatis. Jadi penambahan si jumlah kromosomnya itu dikarenakan ya memang tidak ada tidak ada gangguan dari lingkungan atau rangsangan yang diberikan. Sedangkan kalau aloploidy itu ada intervensi dari luar. Misalkan kalau pada tanaman, dengan adanya dekapitasi atau pemotongan tunas, itu bisa mengakibatkan aloploidy. Penambahan kolkisin pun sama, bisa mengakibatkan aloploidy dan lain sebagainya. Nah, ini anoploidy. Anoploidy ada yang disomi, monosomi, terus sampai trisomi ganda. Hal ini bisa terjadi itu gara-gara satu peristiwa yang disebut dengan gagal berpisah. Jadi buat teman-teman yang gagal berpisah, siap-siap akan termutasi. Nggak, bercanda. Oke, pengaruh mutasi. Pengaruh pasti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Merugikannya akan mengakibatkan kelainan genetik. Tapi bagi pertanian itu akan mengakibatkan adanya variasi tumbuhan baru. Oke, ini baru pembukaan. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas lebih dalam. Untuk tugas, ini menjadi tugas kalian, yaitu coba kalian cari tahu kenapa sih dari satu tanaman Brassica oleracea itu bisa menghasilkan banyak varietas tanaman. Ada yang bisa menghasilkan brokoli, ada yang bisa menghasilkan kembang kol ya kalau tidak salah ini. Ada yang bisa menghasilkan kol, terus ada yang bisa menghasilkan kale, kohlrabi, sama Brussels sprout. Padahal tumbuhan aslinya cuma satu. Tapi kok dia bisa termutasi lah menjadi banyak. Ini dikarenakan apa? Oke. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Saya harap kalian bisa belajar dengan baik sehingga nanti ujiannya pun akan bagus juga. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.